Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 8 Mei 2022. Mari kita bersama-sama menundukkan diri dan meminta Tuhan menolong kita untuk memberikan pencerahan, pengertian, dan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Putramu, kami menyerahkan diri kami, dan kami mau hari ini Tuhan menerima segala kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Oleh sebab itu kuduskan dan sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Layakkan kami untuk boleh menerima sebagian daripada firman-Mu, sehingga kami ini boleh bertumbuh, kami boleh semakin memahami, menjadi semakin dewasa dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami boleh semakin memahami setiap rencana dan rancangan-Mu yang begitu indah. Penuhi kami dengan kasih karunia dan sekali lagi kuduskan kami dengan darah-Mu Yesus, supaya kami boleh layak menerima sebagian daripada berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita boleh bersyukur hari ini karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memberkati kita di dalam segala hal. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dari dunia ini atau dari siapapun juga. Penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang berbeda. Penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, pencobaan atau ujian. Saudara-saudara, sekarang lagi musim liburan. Baru saja masyarakat Indonesia menikmati liburan lebaran setelah pandemi COVID yang cukup panjang, yang sampai hari ini masih belum menjadi endemi. Liburan panjang Natal dan Tahun Baru juga akan segera menyusul. Ada orang yang memiliki cita-cita ingin membahagiakan keluarganya, ingin bahagia bersama-sama dengan keluarga, dan mereka punya keinginan untuk berkumpul dari tempat yang sederhana sampai villa ataupun hotel yang begitu mewah. Tujuannya cuma satu, supaya bisa orang Indonesia, orang Jawa bilang bersilaturahmi, kira-kira begitu saudara. Tetapi kita menganggap ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang sangat bagus ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita share banyak hal dalam hidup ini. Puji Tuhan. Namun saudara, ada juga yang tidak berani bercita-cita tinggi karena merasa dia tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk diberikan, untuk dikerjakan. Dia tidak memiliki keberanian untuk mencapai cita-cita itu. Saudara-saudara, ada berbagai macam persoalan dan masalah yang seringkali menjadi kendala bagi banyak orang untuk mencapai cita-cita mereka. Cita-cita atau keinginan yang selalu ada di dalam pikiran manusia itu berkaitan dengan kebutuhan hidup untuk mendapatkan kebebasan batinnya. Ketika kebutuhan itu dicapai, maka akan ada kelegaan, akan ada kepuasan, akan ada sukacita. Ada orang tua yang begitu sangat menderita karena anaknya yang masih kecil harus mengalami operasi berulang-ulang. Bahkan biaya sudah sampai pada titik nol, di mana tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Sedangkan mereka juga masih punya kebutuhan-kebutuhan lain. Saya yakin ini sangat berat. Ini sangat membuat mereka menderita luar biasa. Maka muncullah ungkapan bahwa Tuhan sedang mencobai mereka. Apakah benar Tuhan mencobai manusia? Mari kita lihat saja di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita akan bebas dari yang namanya pencobaan.
Dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan yang namanya pencobaan. Namun saudara, jangan juga kita mencobai diri dengan bertindak over dalam kehidupan ini. Jika ada orang secara sadar mengambil keputusan untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka itu berarti dia sedang mengambil keputusan untuk melawan Tuhan dan melawan firman-Nya. Padahal dia sudah mendapatkan terang lebih dulu. Maka ini bukan ujian, ini pencobaan yang dia kehendaki sendiri, saudara. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau ada orang dalam keadaan terpuruk, ditambah dengan orang yang dikasihinya sakit, lalu tergiur untuk mengambil harta atau milik orang lain, agar dia bisa menolong orang yang dia kasihi karena sakit. Mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, mungkin itu saudara. Maka ini adalah pencobaan. Di satu sisi dia tidak ingin mengambil uang, harta orang lain, milik orang lain. Tapi di sisi lain, dia benar-benar tertekan. Di saat dia punya hati ingin menolong dan membantu orang-orang terdekat, orang-orang yang dia kasihi. Dia tidak tergiur untuk mencuri bagi dirinya sendiri, tapi dia tertarik mengambil untuk bisa menolong orang yang mereka kasih. Saudara-saudara, sekali lagi ini adalah pencobaan dan dibutuhkan iman serta kerja keras untuk dia bisa keluar dari pencobaan itu dan memperoleh apa yang dibutuhkannya. Namun ada orang-orang yang begitu taat dan setia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tapi suatu hari dia mengalami satu musibah dan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah. Maka dia sebenarnya sedang diuji seperti Ayub. Jika datang kepada Tuhan, dia akan dipulihkan dan akan mendapatkan pertolongan serta mengalami kenaikan level di dalam imannya. Maka itulah yang disebut dengan ujian. Berjalan dalam dunia yang kompleks tidak mungkin menghindari apa yang disebut dengan pencobaan. Pencobaan adalah suatu proses mencoba sesuatu. Ujian, sesuatu yang dipakai untuk menguji apakah hasil mutu tersebut adalah asli nantinya di dalam pembuktian. Itu adalah ujian. Saudara-saudara, Tuhan dapat memakai banyak cara untuk membuktikan keaslian iman dan penyerahan diri kita kepadanya. Jika ia dapati kita cuma main-main saja dengan dia, maka itu akan terlihat di matanya dan kita akan dinyatakan gagal dalam ujian. Sebenarnya jika melihat arti kata pencobaan dan ujian, itu ada kesamaan. Tapi mengacu kepada pengertian Alkitab, seseorang melihat apakah itu ujian, apakah itu pencobaan, tergantung dari sudut pandangnya. Melihat peristiwa kehidupan yang terjadi atas diri sendiri, itu bisa bersifat ujian atau pencobaan. Kalau melihat dari sudut pandang bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi, maka kita bisa katakan itu adalah ujian. Tuhan sudah menguji kita dan Dia sedang mengharapkan kita mendapatkan poin, kita mendapatkan nilai di matanya, kita terangkat lebih tinggi dari kehidupan kita yang lama. Tapi jika melihat itu sebagai usaha iblis untuk menjatuhkan kita, maka itu akan disebut sebagai pencobaan. Ujian dan pencobaan. Saudara-saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12 menyebut pencobaan itu sebagai ujian. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 12, tujuan pencobaan itu adalah untuk menjadikan orang percaya tahan uji dan untuk menerima mahkota kehidupan. Kita melihat sesuatu yang positif di sini, tidak negatif.
Sehingga di dalam kesusahan dan masalah, firman Tuhan menghibur mereka dengan satu kata, berbahagialah. Berbahagialah orang yang sedang berada di dalam pencobaan. Orang melihat dicobai apa enaknya, itu negatif. Tapi Tuhan berkata, itu positif bagimu, karena aku sedang menguji engkau, supaya engkau tahan uji dan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Tuhan selalu menguji kita, supaya kita ini mendapatkan nilai di matanya, supaya kita ini naik pangkat. Tidak ada seorang pangeran yang ketika dia masih kecil, tiba-tiba dia bisa memerintah kerajaan orang tuanya, kerajaan sang raja, sebagai ayahandanya. Tidak ada, saudara. Dia dilatih dulu. Dia harus belajar tulisan, dia harus belajar ilmu pengetahuan, dia harus belajar memanah, mungkin dia belajar menombak, dia harus belajar bermain, dia harus belajar memainkan pedang, melawan musuh, berkuda dan lain sebagainya. Butuh sebuah proses. Namun dengan berjalannya waktu, seiring dengan perjalanan waktu, dia menjadi semakin dewasa dan semakin siap untuk menjadi seorang pangeran sejati yang akan menggantikan ayahanda yang adalah raja. Pangeran akan menjadi raja pada akhirnya. Dan tentu saja, saudara, dia harus diuji lebih dulu. Maka saudara, bertahan dalam pencobaan akan membuat ujian terhadap iman kita ini menjadi matang, dan kita akan lolos sebagai seorang pemenang. Inilah kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk menguji Yesus, mempersiapkan Yesus di dalam pelayanannya. Tetapi Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis agar dia jatuh dan hancur. Disitulah perbedaannya. Dan ketika Yesus berpuasa, dia harus menghadapi sebuah tantangan yang besar. Pada hari yang ke-40, firman Tuhan berkata, maka laparlah Yesus. Dan saat itu iblis mencobai dia dengan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Wow, apakah Yesus tidak bisa melakukannya? Tentu saja Yesus bisa melakukannya, dan iblis tahu itu. Itu sebabnya iblis mencoba Yesus untuk melakukan hal yang bisa dia lakukan. Tapi jika Yesus melakukan, maka itu berarti Yesus tunduk kepada iblis dan Yesus kalah. Saudara-saudara, suatu hari saya pernah berpuasa selama 1,5 bulan. Dan pada waktu itu, saudara, saya tidak makan dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Jadi jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu adalah hari yang sangat penting buat saya. Karena saya bisa makan, saya bisa minum. Menahan lapar itu susah. Menahan keinginan itu juga susah, saudara. Saya lupa sampai hari keberapa waktu itu, tapi sudah cukup lama saya menjalaninya seperti itu setiap hari. Tiba-tiba saja, saudara, waktu saya ada di gereja, saya lihat di mimbar itu, saudara, entah pemimpin pujian, entah pengkhotbah, waktu itu saya agak sibuk. Yang saya ingat adalah bahwa di mimbar itu ada istegan, saudara. Dan tentu saja itu tidak mungkin. Mana ada ceritanya di dalam sebuah kebaktian pendeta atau WL-nya disediain istegan di situ.
Tapi saya benar-benar melihat itu seperti nyata sekali. Saya melihat gelasnya, saya melihat air degannya, dan saya melihat degannya yang putih itu. Saudara, saya melihat dan saya tiba-tiba merasa kayak ingin sekali memakannya. Wow, tentu saja itu tidak nyata, saudara. Dan itu adalah pencobaan. Tapi sekaligus itu adalah ujian. Apakah saya bisa melewati? Setiap hari saya berdoa dan saya berkata, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa menyelesaikan puasa ini sampai akhir. Saya tahu kalau menggunakan kekuatan sendiri, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan puasa selama 1,5 bulan. Buat saya itu sangat lama. Tapi kalau mungkin ada di antara saudara yang bisa berpuasa sampai berbulan-bulan, wow, menurut saya itu luar biasa. Tapi berpuasa 1,5 bulan buat saya adalah sangat lama sekali. Dan itu tidak mudah. Saya harus melawan diri saya setiap hari. Tapi puji Tuhan, selesai sampai pada akhirnya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sengaja dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan iblis benar-benar mencoba Yesus. Tetapi Yesus menang terhadap pencobaan itu. Maka kita melihat bahwa roh hanya menguji Yesus, sedang iblis benar-benar mencobai agar Yesus hancur. Di sini kita melihat dengan jelas akan pencobaan dan ujian. Dari yang pertama, pribadi yang berperang. Ada dua di sana. Untuk ujian dan pencobaan, ada dua pribadi, yakni pribadi Tuhan dan iblis sebagai musuhnya, sebagai rival. Yang kedua, kita melihat yang membedakan antara pencobaan dan ujian adalah tujuannya. Sekali lagi, tujuan dari pencobaan adalah membuat seseorang itu jatuh dan hancur. Sedangkan tujuan daripada menguji atau ujian adalah membuat seseorang itu lolos dan naik tingkat. Saudara-saudara, seorang guru menguji muridnya agar muridnya naik kelas atau lulus, naik tingkat. Tapi seorang lawan mencoba musuhnya agar dia bisa mengalahkannya. Bukan untuk tujuan baik, untuk tujuan yang tidak baik. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini ada positif dan negatif. Masalah, persoalan, peristiwa apapun yang terjadi, itu bisa positif dan bisa negatif. Pencobaan itu kita melihat dari sisi negatif. Kita dicobai untuk hancur, untuk jatuh, untuk tidak bangun lagi. Tetapi ujian itu kita lihat dari sisi yang positif. Karena ujian adalah untuk membuat kita naik tingkat dan menjadi seorang pemenang. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, pencobaan dan ujian itu berjalan sejajar dalam waktu yang sama di dalam hidup manusia. Yang diperlukan di dalam ujian atau pencobaan adalah mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya tentu kita mau menang di dalam pencobaan itu sendiri. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu pasti bertujuan positif. Tidak ada rancangan Tuhan yang negatif. Ini yang perlu kita sadari dan ini yang perlu kita mengerti dengan baik. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yakni atau yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah ada yang berpikiran bahwa Tuhan tidak mengasihi hidupnya. Tuhan tidak mengasihi saya, sehingga hidup saya susah, saya mengalami kesulitan, hidup saya penuh rintangan dan tantangan. Jangan pernah ada yang berpikiran demikian, karena rencana Tuhan tidak pernah jahat dan buruk kepada anak-anaknya. Iblislah yang menyebarkan hoax
bahwa Tuhan itu merancangkan kecelakaan dan kehancuran. Masalahnya mereka percaya, banyak orang percaya kepada pikirannya sendiri bahwa Tuhan itu jahat. Dia tidak sadar bahwa iblislah yang menaruh virus keraguan-raguan itu di dalam pikiran. Seperti ketika iblis menaruh keraguan-raguan di dalam hati Hawa, mempertanyakan tentang Tuhan. Iblis menyatakan kepada Hawa bahwa Tuhan itu penipu. Ketika Hawa berkata, kalau aku makan buah itu, aku akan mati. Iblis berkata, oh tidak, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan. Iblis begitu pintar membolak-balik kebenaran. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang, dan itu pencobaan. Hawa jatuh di dalam pencobaan, dan dia membawa suaminya. Akhirnya mereka berdua diusir dari taman Allah, dari taman Eden yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita juga jatuh karena iblis berhasil menaruh pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang menyesatkan. Karena memang sejak dari semula iblis ingin lebih tinggi dari Tuhan, dan dia menyesatkan manusia. Dia mengubah paradigma, dia mengubah pandangan manusia tentang Allah. Seakan-akan Tuhan itu tidak punya apa-apa untuk kita. Tuhan itu hanya merancangkan kecelakaan, merancangkan ketidakbaikan. Terbukti dengan adanya kelaparan, perang, penderitaan, dan lain-lain. Kalau kita melihat semuanya itu, akan begitu gampang bagi kita melihat bahwa Tuhan tidak mengasihi manusia, Tuhan tidak mengasihi kita. Dan hal ini begitu sangat kuat di dalam hati dan pikiran banyak orang, saudara. Lalu iblis melancarkan aksinya yang lain. Banyak manusia tertipu dengan iming-iming iblis akan makanan, harta, kekayaan, dan kemakmuran. Dan iblis mencoba untuk menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menawarkan dan memberikan apa yang manusia perlukan, manusia inginkan. Iblis menunjukkan bahwa dia bisa memberikan yang terbaik untuk manusia, tidak seperti Tuhan. Sehingga banyak orang memilih menjadi pengikutnya dan mengikuti jalannya. Orang-orang yang ingin kaya jatuh di dalam percobaan. Mereka hancur di dalam imannya. Karena ketika mereka menjalani hidup sebagai orang yang beriman, hidup mereka tidak mengalami banyak perubahan. Tapi ketika mereka mungkin keluar dari iman, lalu mereka mencari pesugihan, mereka mencari rezeki dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar sana, itu cepat sekali, saudara. Terbukti bahwa iblis bisa memberikan apa yang dia tawarkan. Dia tidak bohong. Tapi jangan lupa, setelah itu iblis akan menghabisi orang itu. Tidak tersisa. Anaknya mati, istrinya mati, dan pada akhirnya mereka akan menjadi miskin lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan iblis bertujuan negatif, hanya untuk membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perbedaan antara iblis dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, tahu dari mana kalau Yohanes 10 ayat 10 berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, itu iblis? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 yang mendahuluinya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Yesus menyingkapkan rahasia dunia roh bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pencuri, dia adalah pembunuh, dan dia adalah pembinasa. Itu sebabnya Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Itulah iblis. Tidak pernah ada sesuatu yang baik di dalam diri. Di dalam iblis tidak ada yang baik. Apapun yang ia tawarkan kepada manusia dengan iming-iming, sebesar apapun, sebaik apapun, sebagus apapun, tujuannya adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, iblis adalah bapa pendusta dan menyesatkan manusia, sehingga orang lebih gampang percaya, orang lebih gampang mengikuti. Bahkan iblis menggunakan teknologi, iblis menggunakan media sosial, iblis menggunakan begitu banyak cara untuk mempengaruhi orang datang kepadanya. Itu sebabnya saudara, berjaga-jagalah, waspada, berhati-hatilah. Yang penting di sini adalah peran manusia itu sendiri sebenarnya. Apakah ia hidup untuk Allah dan kehendaknya, atau ia hidup menurut hawa nafsu dan mau berkompromi dengan iblis? Ini adalah sebuah pilihan. Bagaimana dengan saudara yang sedang mendengar apa yang saya sampaikan? Saudara-saudara, selain iblis yang mencobai, manusia itu bisa secara sadar mencobai dirinya sendiri karena terpikat dengan keinginannya sendiri. Itu sebabnya manusia itu sebenarnya lebih mudah mengikuti iblis daripada mengikuti Tuhan. Karena manusia memiliki banyak keinginan, dan iblis menawarkan itu dengan jalan pintas. Mengikuti dia, menjadi pengikutnya, pasti mendapatkannya, dan setelah itu dihabisi. Tapi kalau dengan Tuhan, kita tidak bisa memuaskan hawa nafsu kita, memintanya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikannya kepada kita. Karena Tuhan akan mengajar kita, mendidik kita, mempersiapkan kita menjadi pangeran-pangeran kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sekali lagi perlu waspada. Yakobus pasal 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada orang yang memiliki peluang untuk mengambil harta orang lain, lalu ia melakukannya dan berusaha menghapus jejak penipuan. Penipuannya maksudnya. Orang seperti ini sebenarnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Dia tidak perlu mengkambing hitamkan iblis sebagai dalang pemberi pengaruh jahat kepadanya. Dia sendiri dengan sengaja melakukan itu. Itu sebabnya ketika kita sedang dicobai, Tuhan minta, Tuhan ajarkan supaya kita berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, semua akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pribadi, baik manusia yang mencobai dirinya sendiri ataupun iblis yang mencobai manusia. Ketika manusia berkata, Tuhan telah meninggalkan dirinya karena dosa-dosanya, maka secepatnya dia sebenarnya harus datang kepada Tuhan untuk memperoleh pemulihan. Sebab saudara, Yesus tidak pernah membuang orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan ia mendengar doa, hadir dalam persekutuan dengan mereka yang mencari dia dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini janji Tuhan. Yang pertama, jaminan bagi kita untuk memperoleh kekuatan sehingga teguh berdiri di atas firman-Nya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Yang kedua, pencobaan dapat kita atasi, ujian dapat kita menangkan. Sebab Tuhan itu setia dalam menuntun, membimbing, dan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita saat kita dalam pencobaan dan memberikan dirinya untuk bertemu dengan kita. Sehingga kita mengalami, saudara, kebebasan,
kelepasan, damai sejahtera, dan sukacita. Sekali lagi, semua orang memiliki cita-cita dan berusaha untuk mencapai cita-citanya agar mereka mengalami kebebasan batiniah. Namun itu pun sudah disediakan oleh Tuhan sebenarnya ketika kita bertemu dengan Dia. Disinari oleh wajahnya yang penuh kasih karunia, kita pun akan mengalami kebebasan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh mencari Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati. Saya percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah pudar. Janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Janji Tuhan pasti akan ditepati di dalam kehidupan kita. Mari kita semua berdiri dengan teguh di atas dasar firman Tuhan untuk menang atas setiap ujian dan mengalahkan setiap pencobaan. Tuhan memberkati.